memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi pada pertemuan kali ini tuh kita akan melakukan layanan bimbingan klasikal. Jadi layanan klasikal adalah layanan bingkai yang diberikan oleh guru atau konselor kepada seluruh siswa dalam satu kelas untuk membantu perkembangan pribadi, sosial, belajar dan karirnya. Nah, sebelum itu ibu akan cek kehadiran dari anak semua. Ya. Jadi Ayu hadir Bu. Nael hadir Bu. Fitri hadir Bu. Pita hadir Bu. Naila hadir Bu. Hilary hadir Bu. Oke, baik. Jadi hari ini hadir semua. Nah, sebelum itu kita nyanyi lagu wajib nasional, yaitu kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Boleh anak-anak berdiri. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Boleh duduk lagi. Nah, untuk memulai hari biar kita semangat, kita bakal ice breaking dulu. Namanya tepuk 1 sampai 5. Jadi kalau nanti ibu bilang 1, tepuk sekali. Nah, terus kalau 2, 1, 2. Terus kalau 3, 1, 2, 3. Kalau 4, 2, 1, 1, 2, 3. Nah, kalau 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bisa kita mulai? Bisa, Ibu. Oke. Ibu dari kanan dulu kan? Ya, kanan. Kalau 1 nggak kanan. Ya. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita mulai lebih cepat ya. Ya, Ibu. Ya, Ibu. 1, 2, 3, 4, 5. Kita balik. Kita balik. Dari 5 ke 1. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Baik, terima kasih. Sebelum itu kita lihat ini dulu ya, video. Boleh anak-anak perhatikan ya. Punya bertahun-tahun kerjaannya beda jauh dari jurusan, atau kamu pikirnya ini juga udah sama dari awal hingga sekarang. Bahkan menurut penelitian lebih dari 50% orang bekerja di bidang yang berbeda dari jurusan kuliahnya. Jadi dibilang seperti itu udah hal yang biasa dan wajar di dunia kerja sekarang. Sekarang aku mau tanya sama orang-orang, apakah jurusan kuliah menurut bisa dengan akhir, atau apakah niat dan skill mau bisa dikejar? Ini langsung aja kita tanya pendapat mereka. Halo, kenalin nama aku Aulia. Nama saya Raffi. Nama aku Anissa Amelia, biasa dipanggil
Manajemen. Teknik informasi kepala. Aku sempat kuliah diploma notaris, terus aku juga lanjut ke perawatan. Bisa dibilang ada beda sih. Ada nyambung-nyambungnya sedikit. Ya pastinya pasti ada yang sama sih kak. Enggak, aku cari kerja di bidang yang nggak sama. Sepertinya agak berseberangan sih. Jadi sama. Awalnya sebenarnya lurus sih kak, tapi karena ada beberapa hal jadi agak belok-belok gitu kak. Agak belok, lurus belok dikit kayak belok sih. Oh, tidak sesuai mbak. Sebenarnya dari 90% iya, cuma ada 10%-nya yang enggak juga sih kak. Sebenarnya kerjaan itu kan nggak harus kita pendidikannya apa, terus sejalur. Banyak kok yang kuliahnya apa, tapi yang kerjanya apa, banyak kok kayak gitu. Enggak juga sih mbak. Tidak menentukan. Menentukan kak. Bisa ya, bisa enggak sih, karena kan kalau misalnya kuliah itu kan pasti ada fundamentalnya, ada basicnya. Kayak misalnya tuh nih, pendidikan bahasa Inggris nih, pasti bisa kalian sekarang tuh bagian support untuk finance, dan aku merasa kalau ini pasti ada saatnya dimana bahasa Inggris aku ini akan dipakai dalam kerjaan aku. Bisa jadi. Soalnya di tempat gue kuliah ada jurusan sumber daya manusianya juga sesuai sama tempat gue kerja sekarang. Skill yang dibawa sekarang. Ya karena skill mempengaruhi untuk bekerja. Menurut aku dua-duanya penting ya, karena kata pendidikan itu kunci awal buat kita menentukan skill kita itu apa. Skill kak. Tentunya skill sih. Karena kan kalau misalnya kerja sekarang kemampuan lebih gimana gitu. Kalau untuk materi ilmu atau itunya kan ya bisa gitu. Kalau untuk pengalaman skill itu banget sih. Karena kalau misalnya dari skill itu kan kita bisa beraneka ragam nih untuk kerjaan kita, sedangkan kita juga bisa mengembangkan dari apa yang kita pelajari ketika kita masih sekolah. Aku sih orangnya super, terus extrovert banget, jadi aku tuh gampang belajar hal baru, jadi aku tuh suka tantangan gitu. Kalau yang sejalur sama jurusan kuliah aku tuh yang perawatan, kayaknya kita monoton ya, gitu aja gitu, dari kuliah sampai kerjanya juga nyuntik aja. Jadi aku nggak bisa sih, aku cari yang menurut aku tuh aku bisa nggak ya, ternyata aku belajar dan bisa. Kuncinya ada di belajar. Ya kita harus mengembangkan diri dengan baik di perusahaan itu agar klien percaya kepada kita. Yang terbaik aja sih kak sama pekerjaan yang didapat kak. Ya di uji coba di apa ya namanya, diasah lagi itu biar bisa nyambung kan, bisa produktif di pekerjaan. Yang pasti mau belajar hal yang baru dan selalu dari apa yang sudah dimiliki saat ini, dan intinya tidak pernah berhenti untuk muncul. Ternyata jalan para orang berbeda dari progres. Ada yang sesuai jurusan, ada juga yang justru sukses karena mereka berani mencoba hal baru. Yang penting bukan cuma gimana kamu mulai, tapi gimana kamu terus belajar dan berkembang. Jadi kamu sendiri gimana progres? Masih di jalur lurus atau udah? Oke, baik. Itu salah satu video. Jadi ini mau tanya nih dari kalian ini bakal bekerja sesuai dengan jurusan kalian atau nanti bakal yaudah deh setelah tamat apa dapetnya? Gimana? Dari kalian dulu tadi. Apa dapatnya ibu? Apa dapatnya? Ya ibu. Boleh tadi dari ya Kalau saya itu kalau bisa itu sesuai jurusan. sesuai jurusan. Oke. Ayo. Kalau saya Bu bisa dua-duanya sih Bu, tapi tergantung skill saya sendiri, apakah jurusan atau pekerjaan nanti itu sesuai dengan skill saya atau tidak. Oke. Boleh kita Kalau saya sesuai jurusan. sesuai jurusan. Iya Bu, kalau saya juga sesuai jurusan. Kalau Fitri? Kayak ini
berarti ada dosen yang lain yang sesuai jurusan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai meningkatkan pemahaman dan strategi diterima bekerja sesuai dengan program keahlian. Nah, tadi kan Anda udah lihat kan videonya gitu kan. Ada yang bekerja sesuai jurusan, ada juga enggak, tapi kebanyakan yang enggak gitu. Jadi mereka hanya mengasah skillnya aja, kemampuannya aja. Nah, di sini kita di sini yaitu ada pengertian strategi diterima bekerja. Nah, strategi diterima bekerja atas rangkaian langkah yang direncanakan dan dilaksanakan secara sadar untuk meningkatkan peluang seseorang agar dapat diterima bekerja secara sadar agar dapat diterima bekerja di perusahaan yang sesuai dengan keahliannya. Strategi ini mencakup kemampuan memahami kebutuhan dunia kerja, menyiapkan diri secara profesional, serta menunjukkan keunggulan kompetensi yang relevan dengan bidang pekerjaan yang dilamar. Oke. Jadi di sini juga ada model perencanaan karir yang baik, membantu individu memahami potensi diri, minat dan keterampilan yang dimiliki sehingga dapat diarahkan pada bidang pekerjaan yang sesuai. Nah, jadi kita di bekerja juga harus memiliki strategi, nggak cuma asal kerja aja, nggak asal kita lamar ke sana, lamar ke sini setelah lulus. Nah, di sini yang pertama ada dunia kerja itu pasti menuntut kita dengan keterampilan, etika dan kesiapan mental yang punya. Kan kita benar tadi yang di video, kita harus punya keterampilan, punya skill, kemudian juga punya kemampuan. Gak hanya sekadar ya udah aku bisa aja nanti dia belajarnya sambil kerja, tapi enggak, kita harus punya keterampilan terlebih dahulu. Etika juga, kita juga harus punya etika yang baik gitu. Kemudian kesiapan mental yang kuat, karena apalagi kita di dunia kerja itu pasti dunianya berbeda lagi seperti kita di sekolah ataupun di kuliah, jadi harus lebih kuat-kuat. Kemudian persaingan di dunia kerja semakin ketat, dibutuhkan strategi untuk menunjukkan diri. Nah itu dibutuhkan strategi untuk menunjukkan diri, keterampilan salah satunya, karena dimanapun keterampilan itu sih kita bakal dicari sama orang juga, kan? Nah kemudian tidak semua lulusan bekerja di bidang yang sesuai keahlian mereka. Karena kurang memahami cara menyesuaikan kompetensi dengan kebutuhan industri. Nah, kita ini kan bimbingan konseling. Jadi ranah kita kemana? Guru BK. Jadi guru BK kan? Berarti kita harus menyesuaikan diri kita harus kemana? Sekolah. Berarti ke sekolah, benar. Kemudian strategi karir membantu siswa untuk menentukan jalur kerja yang relevan dan realistis dengan keahliannya. Nah, kemudian ini adalah langkah-langkah strategi agar diterima bekerja sesuai dengan program keahlian. Ibu tanya, kalian udah kenal diri kalian belum? Sedikit Ibu. Sedikit. Sekolah. Sudah mulai Ibu. mulai. Nah, sebelum itu kita harus tahu nih diri kita itu seperti apa, arah kita itu mau kemana. Penting kita memahami diri kita itu seperti apa. Nah kemudian, menyusun dokumen lamaran kerja yang profesional. Dari mungkin kita selama sekolah atau selama kuliah, kita ikut kayak seminar, magang, itu tuh sebagai penunjang di dokumen lamaran kerja. Kemudian kayak membuat CV seperti itu. Setelah itu kita pasti mencari informasi lowongan yang relevan. Pasti banyak. Setelah kita tamat, pasti kita info loker pasti gitu kan? Si kuliah itu. Nah, terus setelah kita dapat loker nih, pasti kita menyiapkan diri menghadapi wawancara kerja. Mungkin dari teman-teman mungkin dari anak-anak pasti udah dari bekerja nih, pasti tahu kayak mana ketika diwawancara. Kemudian yaitu menunjukkan etika dan sikap profesional. Nah itu saja. Sebelum itu kita akan berdiskusi. Ibu akan membagikan menjadi 2 kelompok. Masing-masing kelompok ada 3 orang. Boleh Bu Fitri, Nail, sama yang lagi di 1 kelompok, Leri, Ayu, dan Ita. Boleh dulu sesuai kelompoknya.
boleh kamu. Oke, jadi ibu minta ini kita jadi setelah tamat dari kelompok nanti buat namanya siapa setelah tamat, terus nanti lanjutnya mau kemana, kemudian strategi apa yang bakal kalian lakukan dari diri kalian masing-masing gitu, tapi per kelompok. Oke. Ini satu orang aja. Iya nanti bilang gitu, nanti dipresentasikan. Satu orang yang tulis tapi datanya kami. Iya. Baik Bu. Ibu boleh ulang apa tadi soalnya? Itu setelah tamat kalian itu nanti bakal kemana atau bekerja di mana atau kemudian strategi apa yang ada di dalam diri kalian ketika setelah tamat ini untuk masuk ke perusahaan atau bekerja di mana gitu. Baik Ibu, ya Bu, ini kalau ada belum Di satu itu tetap kalian bekerja. terima kasih Bu. Ya, kalian sudah bagus menjadi apa, bagus menjadi sesuai session, terus kalian punya strategi nggak? Karena di maksudnya kan kami ini mau di SMA. Ya setelah tamat SMA kan mau kuliah. Udah sesuai aja. Apakah udah siap? Belum Ibu. Sudah siap Ibu. Oke, baik. Kalau sudah siap, mungkin dari kelompok satu boleh mempresentasikan hasil. Boleh dari masing-masing aja ya. Perkenalkan, nanti bilang apa. Oke. Baik, sebelumnya izin Ibu, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pekerjaan dan juga strategi yang akan kami lakukan nanti. Kalau saya sendiri, saya ingin menjadi HRD.
Strateginya yang pertama itu menentukan target, lalu yang kedua membangun portofolio seperti apa saja yang dapat menunjang untuk saya dapat lulus dalam pekerjaan yang saya inginkan. Lalu yang ketiga yaitu membuat CV secara profesional. Baik, di sini cita-cita saya setelah menamatkan sekolah yaitu ingin menjadi konselor di kejaksaan ataupun di BNN. Jadi apa target, strateginya? Yaitu pertama saya harus kuliah sesuai dengan jurusan pekerjaan saya tersebut. Lalu saya di situ nanti akan membuat CV dan memasukkan lamarannya ke perusahaan yang saya tuju. Demikian. Selanjutnya untuk pekerjaan saya habis tamat S1 saya ingin melanjutkan S2 agar saya bisa menjadi seorang dosen. Saya ingin bekerja di BNN sebagai konselor. Terus untuk strateginya pastinya seperti saya bilang habis tamat S1 saya harus melanjutkan di S2 atau nanti jika rezeki sampai di S3. Lalu pastinya membuat CV, portofolio dan juga pastinya mencari peluang informasi misalnya kayak dari P3K atau PNS gitu. Oke, boleh kita tanya Terima kasih untuk kedua. Oke, silakan. Izin Ibu, izin teman-teman. Jadi kami dari kelompok 2 akan membacakan setelah tamat mau kemana. Jadi saya sendiri setelah tamat mau kemana dan seperti apa yang akan dilakukan untuk memasuki jenjang pekerjaan. Jadi saya sendiri setelah tamat mau jadi kapal laut. Jadi tambang nih. Indonesia. Tapi bergaya. Baik, saya sendiri ingin kerja di tambang. Jadi strategi yang saya akan lakukan yaitu saya akan lebih banyak belajar dan memperdalam pemahaman saya tentang bagaimana cara pekerjaan yang dilakukan di tambang, dan saya akan mungkin mengikuti les-les ataupun pelajaran yang lebih sesuai dengan pekerjaan yang saya minati. Lanjut. Jadi perkenalkan saya Nadi Aulia. Setelah saya tamat, saya mau menjadi guru BK di sekolah yang profesional. Jadi strategi saya itu ya mulai melatih diri saya itu bagaimana cara menjadi guru BK yang profesional. Selanjutnya saya Putri Kairani. Setelah tamat mungkin saya akan sama juga seperti saudari Naila, akan menjadi guru BK di sekolah-sekolah. Kemudian kalau ada peluang juga bekerja di luar dari jurusan saya yang sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Kemudian strateginya mungkin saya akan membuat portofolio, CV, dan juga mungkin saya akan mengikuti program-program kreativitas yang ada di sekolah. Oke, boleh tepuk tangannya. Nah, jadi ada pekerjaan yang sesuai dengan jurusan, ada juga pekerjaan yang tidak sesuai. Kemudian juga strategi yang kalian punya juga bagus sekali. Oke, sebelum itu kita ibu meminta anak-anak untuk mengisi LKPD, boleh? Silakan boleh diisi ya.
Sudah Ibu. Sudah. Oke. Sudah Bu. Setelah kalian mengisi atau berakhirlah sudah kegiatan kita kali ini. Terima kasih kepada anak semuanya telah berantusias pada pertemuan kali ini, dan untuk mengakhiri kegiatan ini pagi ini, baiknya kita menutup dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam.